pemerintah juga akan memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Tapi, ketika mayoritas rakyat Indonesia menganggur, tidak punya pekerjaan selama bertahun-tahun, pemerintah sama sekali tidak bergeming. Lucunya pemerintah sama sekali tidak bertindak. Ketika jelas-jelas rakyat Indonesia itu mayoritas menganggur, yang artinya pemasukan rakyat Indonesia itu tidak tentu, yang artinya pemasukan yang masuk itu sudah tentu habis untuk kebutuhan sehari-hari, belum tentu masuk ke rekening untuk ditabung. PPATK malah akan memblokir rekening yang selama 3 bulan tidak terpakai. Bayangkan, ini rakyat Indonesia udah sulit cari pemasukan, dipersulit juga rekeningnya akan diblokir. Tolol. Pemerintah kita tahun ini tololnya kuadrat. Ada 28.000 rekening bank yang udah diblokir. Lawak banget ini negara bener dah. Kita tuh maling bukan, koruptor bukan, pakai lagu-laguan rekening diblokir. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Pertanyaan saya, kalau memang peraturan baru rekening 3 bulan nggak kepakai, nggak dipakai, nggak digunakan, akan dibekukan uangnya sampai 12 bulan. Bagaimana dengan tabungan deposito? Deposito itu bagaimana? Terus akan dibekukan juga gitu? Halo, kalian itu merampok secara halus, masih kurang korupsinya atau masih kurang penjualan tambangnya, batu baranya, nikelnya gitu, sawitnya dan lain-lain gitu. Masalah ini. Nah itu, yang harus dibekukan itu kemarin tuh yang korupsi masalah Pertamina, kok malah kabur nggak dijaga? Pengacara kondang Hotman Paris ikut bersuara soal kebijakan ngawur terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang memungkinkan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Hotman Paris menyebut kebijakan itu sebagai pelanggaran HAM. Melalui akun medsosnya, Hotman mempertanyakan dasar hukum dari langkah pemblokiran rekening dorman tersebut. Ia menilai aturan itu tidak hanya prematur, tetapi juga berpotensi menyulitkan masyarakat kecil, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan dan memiliki keterbatasan dalam pemahaman literasi keuangan. Ia lantas memberikan contoh konkret soal dampak kebijakan ini bagi masyarakat desa. Ia menyebut banyak warga kampung yang membuka rekening bank atas nama anak atau anggota keluarga lain, namun tidak rutin menggunakannya. Dalam konteks ini, pemblokiran justru akan menyulitkan mereka tanpa alasan yang jelas. Dalam kritiknya, Hotman Paris pun menegaskan bahwa membekukan rekening hanya karena tidak aktif adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, negara atau otoritas keuangan tidak punya kewenangan mutlak untuk membekukan dana seseorang tanpa proses hukum atau indikasi pelanggaran tertentu. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak, itu hak pribadi orang, tegas Hotman Paris. Melihat potensi polemik dan dampak negatif yang lebih luas, Hotman Paris mendesak agar PPATK dan pemerintah segera mencabut aturan ini. Dia menyebut bahwa kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada rakyat kecil dan bisa memperburuk ketimpangan akses keuangan.
Guys, kalian udah denger berita baru belum? Katanya rekening bakal dibekukan kalau misalnya nggak digunakan selama 3 bulan. Jujur, aku mau nanya nih. Kalau misalnya kita punya rekening yang memang khusus untuk tabungan, ya kita simpen duit kita di situ, nggak mau dipakai, nggak mau diapa-apain, terus dibekukan. Ini yang buat peraturan siapa? Kenapa kamu seupai? Segala tabungan orang mau dibekukan. Gak ada kali kerjaanmu lah. Sesekali kan buat peraturan yang menguntungkan rakyat ya. Jangan buat peraturan yang cuma menguntungkan segelintiran orang. Apa gak ada kali duit masuk tadi, sehingga rekening-rekening orang, tabungan-tabungan orang pun mau dibekukan. Kalian gak pikir kalau misalnya yang pakai rekening itu orang tua, orang yang gak ngerti gaptek istilahnya. Gak pikir. Kalau misalnya rekeningnya tiba-tiba kalian bekukan, nah misalnya lah yang punya ini orang tua gitu kan, meninggal nih orang tuanya, terus misalnya anak cucunya gak ngerti apa-apa, gak ngerti teknologi, terus tiba-tiba rekeningnya dibekukan padahal duitnya banyak. Nggak kalian pikir kan itu ribet, ngeribetin. Sebenarnya tujuan kalian duduk di atas sana itu ngapain? Mau menguntungkan rakyat, mau membantu rakyat, atau menyusahkan? Kalau misalnya kalian duduk di atas sana cuman untuk menyusahkan rakyat, udah bubar aja lah kalian. Betul ku bilang, nggak ada gunanya. Sikit-sikit lah kalian buat peraturan yang enggak, yang tidak menguntungkan, yang menyusahkan. Ada 28.000 rekening bank yang udah diblokir. Lawak banget ini negara bener dah. Kita tuh maling bukan, koruptor bukan, pakai lagu-laguan rekening diblokir. Kalau misalnya rekening itu khusus untuk dana diri gimana? Misalnya taruh kata gue Bunting nih, ya enggak? Gue Hamidun, ya kan? Nah biasanya kita tuh kalau misalnya pengen rencana punya anak lagi atau misalnya pengen punya anak pertama, kita sudah menyiapkan tabungan itu dari sebelum kita punya anak. Iya kan? Tiba-tiba lagi santai-santainya, kan misalnya udah mau melahirkan nih. 3 bulan lagi udah mau melahirkan nih. Tiba-tiba dibekukan loh. Dan kita nggak tahu kalau dibekukan. Karena kan kayak misalnya ada salah satu bank gitu, itu satu nomor telepon nggak bisa punya banyak rekening gitu. Kita nggak tahu ya, kita taruh aja, kita nabung aja, ternyata tiba-tiba dibukukan. Kalau pemiliknya kagak lapor, itu bakal jadi aset negara. Terus 3 bulan kemudian, misalnya gue melahirkan nih, ya kan, pas gue mau tarik duitnya atau gue mau pakai uangnya karena gue over PD, ya kan, dengan jumlah nominal uang yang gue tabung sama ini, tiba-tiba gak ada lo udah jadi aset negara. PPATK sendiri yang bilang ada 28.000 rekening yang udah diblokir. Keren banget guys. Kok bisa ya bikin peraturan itu yang selalu merugikan masyarakat gitu? Kok bisa gitu loh Bapak Ibu? Nggak ada kerjaan lain selain ganggu-ganggu hidup masyarakat. Seriously. Terus kita punya pilihan apa sekarang? Mau investasi emas, harga emas sekarang berapa? Kalau kita mau beli yang asli, palsu lagi nggak ntar emasnya? Kita beras aja dioplos, ya kan? Bensin dioplos, minyak dioplos. Mau apa lagi? Gak udah ya, berbuat batil tuh gak udah gitu. Kayak gak mikir gitu, ketika lu mau memutuskan sesuatu gitu ya, lu kira-kira merugikan orang gak? Kecuali kalau misalnya rekening itu 3 bulan gak dipakai-pakai, tapi jumlah nominalnya itu misalnya memang standar dari bank tersebut, minimum standarnya dari bank tersebut, misalnya 100.000 mulu, itu baru boleh dibukukan. Lah kalau ada duitnya jamblang, enak banget main beku-bekuin aja. Emang es batu. Itu duit, bukan blue ketek. Kalian mau tahu tololnya pemerintah? Kalian udah baca berita kan bahwa pemerintah punya wacana. Pemerintah akan merampas tanah yang nganggur selama 2 tahun. Pemerintah juga akan memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Tapi, ketika mayoritas rakyat Indonesia menganggur, tidak punya pekerjaan selama bertahun-tahun,
pemerintah sama sekali tidak bergeming. Lucunya pemerintah sama sekali tidak bertindak. Ketika angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah bukan sibuk mencari cara untuk mengurangi pengangguran tersebut, bukan. Tapi pemerintah justru sibuk untuk membuat jenis pajak baru. Bayangkan betapa jahatnya pemerintah. Ketika jelas-jelas angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah justru membuat jenis beban pajak baru yang akan dibebankan kepada mayoritas rakyat Indonesia yang menganggur ini. Dan lebih anehnya tuh begini, ketika jelas-jelas rakyat Indonesia itu mayoritas menganggur, yang artinya pemasukan rakyat Indonesia itu tidak tentu, yang artinya pemasukan yang masuk itu sudah tentu habis untuk kebutuhan sehari-hari, belum tentu masuk ke rekening untuk ditabung. PPATK malah akan memblokir rekening yang selama 3 bulan tidak terpakai. Bayangkan. Ini rakyat Indonesia udah sulit cari pemasukan, dipersulit juga rekeningnya akan diblokir. Tolol. Dan saya baru nemu isi berita lagi yang asalnya dari pemerintah, yang isinya nyeleneh, aneh. Seperti contohnya, data BPS menyebutkan pengeluaran rakyat Indonesia mayoritasnya untuk nasi, kopi, dan rokok. Nasi, kopi, dan rokok ini dikategorikan oleh pemerintah sebagai penyebab kenapa orang itu miskin. Coba bayangkan, ketika jelas-jelas angka pengangguran tinggi, dapat pemasukan minim, pemasukan itu dipakai untuk beli kopi dan untuk kebutuhan perut, malah dikategorikan sebagai penyebab orang itu miskin. Coba bayangkan betapa tololnya pemerintah. Jadi nggak heran kalau kenapa tahun ini banyak supir truk yang tidak mengibarkan bendera merah putih di atas truk mereka. Karena udah jelas pemerintah kita tahun ini tololnya kuadrat.